KF-21 Boramae Indonesia terancam menjadi sasaran empuk musuh gegara satu kekurangan ini. Indonesia akan menjadikan KF-21 Boramae sebagai jet tempur masa depan. Mau dikritik bagaimanapun, KF-21 Boramae akan menjadi andalan Indonesia. Proyek KF-21 Boramae yang dijalani oleh Indonesia dan Korea Selatan memang patut diperjuangkan. Setidaknya KF-21 Boramae punya masa depan yang jelas dibandingkan program jet tempur lainnya di dunia. Ambil contoh Tempest Inggris, TFX Turki atau HAL AMCA. Ketiga proyek tersebut masih abu-abu atau setidaknya cuma Tempest Inggris yang bakal terwujud. Sedangkan TFX Turki dan HAL AMCA India dijamin tak bakal jalan bila tanpa bantuan manufaktur dirgantara kenamaan dunia. Turki kemungkinan besar akan menggandeng China. Sedangkan HAL AMCA akan menjadi jatah Dassault Aviation Prancis. TFX dan AMCA akan menjadi proyek jet tempur generasi kelima paling ambisius saat ini. Jika KF-21 Boramae ibarat kata dalam tahap finalisasi, maka TFX dan AMCA masih di atas kertas. Biaya pengembangan TFX dan AMCA bisa dibuat kantong Turki serta India jebol. Dan jikalau India sudah pernah merasakan bagaimana susahnya mengembangkan jet tempur secara mandiri dalam diri Tejas. Tejas menguras kantong India namun hasilnya kacrut marut. Ya, Tejas terlambat lahir saat teknologi jet tempur menginjak tahun 1992. Ia masih menggunakan avionik usang buatan 1980. Hampir 12 tahun Tejas ketinggalan perkembangan jet tempur di dunia. Dikutip dari Air Force Technology, program Tejas dimulai pada 1975, di mana saat itu Perdana Menteri Indira Gandhi mencanangkan proyek ambisius ini untuk mengganti armada MiG-21 India, dan masih belum berjalan lama proyek Tejas mandek lantaran tak mendapat support teknologi dari Barat. Ya, teknologi menjadi salah satu masalah krusial bagi India, di mana industri pertahanannya masih belum siap sedia, namun pemerintah ngebet ingin punya jet tempur buatan sendiri. Masalah kemudian datang pada tahun 1998, di mana India menerima sanksi dari Barat karena uji coba senjata nuklirnya, di mana teknologi yang dibutuhkan Tejas diembargo. Anehnya, Aeronautical Development Agency atau ADA yang membawahi proyek Tejas malah meminta bantuan Dassault Aviation, si pembuat Rafale, jadi konsultan Tejas, walau HAL sudah bisa memenuhi sekitar 70% pembuatan jet tempur India itu. Program Tejas yang tadinya relevan pada tahun 1975 mengalami penundaan selama 1 dekade berakibat buruk. Sampai di sini India sadar bahwa saat Tejas lahir dirinya bakal ketinggalan zaman. Benar saja, desain Tejas yang selesai pada tahun 1990 sudah ketinggalan zaman, di mana jet-jet tempur dunia mudah mengungguli kemampuan Tejas. Mundur buntung, maju tak dapat untung, India tetap nekat melanjutkan pembuatan Tejas meski tak dibantu pihak asing, di mana mesin JE F404 juga tak jadi diimpor dari Amerika Serikat. Namun semangat tak patah arang India mengembangkan jet tempur Tejas patut diacungi jempol, di mana pada Januari 2001 prototipe pertama Tejas yakni TD-1 dan TD-2 berhasil mengudara dengan baik setelah puluhan tahun tertunda. Karena gagalnya mendapatkan teknologi dari Barat, Tejas tertinggal dalam berbagai aspek sebagai jet tempur masa kini. Dan India juga akan kembali nekat mengembangkan HAL AMCA walau dirinya juga tak punya teknologi. Kemudian soal TFX, jika boleh pesimis, maka Turki harus mencari rekanan untuk membuat jet tempur siluman. Jika mau solo karir silahkan, tapi harus siap mental seperti proyek Tejas India. Kasarannya, China yang sudah sangat maju industri pertahanannya terpontal-pontal tak karuan kalau mengembangkan FC-31 Xiaolong. Dan ditilik tadi, di atas kertas, proyek TFX memang renyah untuk dibaca. Tapi Turki sadar diri soal pengembangan ini, di mana mereka mengajak Pakistan hingga Malaysia bahkan Indonesia dalam proyek tersebut. Indonesia jelas menolak karena sudah ada KF-21 Boramae. Lalu bagaimana dengan Pakistan dan Malaysia? Tak bisa diharapkan soal uang. Masih mengutip dari Air Force Technology, jet tempur TFX mampu lepas landas dengan maksimum membawa beban hingga 27,215 kg. Dan sebagai jet tempur generasi kelima, tentunya tidak heran jika TFX dilengkapi dengan banyak teknologi canggih.
Dikatakan jika jet tempur TFX menawarkan kesadaran situasional tingkat tinggi dan sistem senjata canggih, kehadiran sistem suite avionik canggih pada jet tempur TFX ini akan menampilkan banyak tampilan antarmuka grafis dan sistem data lingkungan. Lalu juga akan menampilkan peta digital dan perangkat interkonektivitas kelas atas. Renyah sekali bukan spesifikasi TFX, dan itu belum ditambah dengan radar AESA yang rencananya disuplai oleh Aselsan Turki. Di atas kertas boleh begitu, namun dalam prakteknya dijamin Turki bakal kesulitan. Jadi seperti kejadian yang menimpa KF-21 Boramae di mana insinyur Indonesia tak boleh mengakses teknologi dari Lockheed Martin. Memang benar, insinyur Amerika Serikat yang dikirimkan ke markas KI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi Amerika Serikat kepada pekerja Indonesia. Lapor Defense News. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa hal di mana KF-21 Boramae masih belum sempurna. Rencana penerbangan perdana pada Juli 2022 ini menjadikan KF-21 Boramae disorot dunia. Yang ditakutkan Indonesia dan Korea Selatan tentu adanya malfungsi pada penerbangan perdana itu. Korsel sendiri memang menganggap Indonesia rekan penting pengembangan KF-21 Boramae agar jet tempur ini benar-benar operasional di masa depan. Anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional Kim Jong-dae padahal sudah mewanti-wanti pada tahun 2017 silam bahwa peran Indonesia sangat krusial bagi keberhasilan KF-21 Boramae. Dan benar saja ketika uji coba darat baru-baru ini ada satu hal yang membuat KF-21 Boramae menjadi jet tempur yang lemah, yakni masih belum adanya heat-seeking missile deception. Heat-seeking missile merupakan rudal yang menggunakan pencari panas untuk menuntunnya menembak target. Objek seperti manusia, mesin kendaraan, dan pesawat terbang menghasilkan dan memancarkan panas, dan dengan adanya heat-seeking, maka KF-21 Boramae bisa melakukan serangan secara senyap tanpa takut diketahui musuh posisinya.